Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuryaningsih, NPM 1811110309, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang AUD yang diampu oleh Ibu Neni Mulia MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang survei tumbuh kembang anak usia dini usia 1-5 tahun. Baik, sebelum kita masuk ke poin yang utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian deteksi dini tumbuh kembang AUD. Deteksi dini tumbuh kembang AUD adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pemeriksaan untuk menemukan secara dini apakah adanya penyimpangan pertumbuhan kembang anak yang terjadi pada anak balita maupun anak prasekolah. Di sini ada 3 jenis deteksi dini tumbuh kembang. Yang pertama itu deteksi dini gangguan pertumbuhan, yang kedua itu deteksi dini penyimpangan perkembangan, yang ketiga itu deteksi dini penyimpangan mental emosional. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang utama, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang survei tumbuh kembang anak usia 1-5 tahun. Nah, usia 1-5 tahun itu merupakan periode yang sangat penting. Selain itu juga, usia 1-5 tahun merupakan periode yang tidak dapat terulang kembali dan sebagai pondasi dasar bagi perkembangan tahap selanjutnya. Perlu banyak nutrisi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang seorang anak. Usia 1-5 tahun terdapat banyak tahapan pertumbuhan penting, yaitu seperti 96% perkembangan otak yang pesat, lalu 83% pencapaian beberapa militos sekaligus, lalu yang 91% sistem imunitas maksimal, 93% perkembangan fisik yang pesat, yang terakhir itu ada 73% kemampuan menguasai bahasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap tumbuh kembang anak sesuai usianya. Yang pertama di sini usia 1-5 tahun, anak sudah mampu bisa berjalan. Terus anak juga bisa menunjukkan benda sekitarnya seperti dia sudah bisa menunjukkan ini pintu, ini mainannya, ini gelas, ini piring dan lain-lainnya. Terus anak juga sudah bisa mampu mencoret. Maksud dari mencoret itu anak bisa mencoret, dia menggunakan alat tulisnya untuk mencoret di media kertas atau media lainnya seperti dinding. Untuk usia yang kedua ini, usia 2-3 tahun, anak sudah mampu mengenal anggota tubuh seperti dia sudah mengenal ini kepala, ini telinga, ini hidung, ini mata, dan anggota tubuh lainnya. Selain itu juga anak sudah mulai meniru. Maksud dari meniru yaitu anak itu sudah mulai mencontoh perilaku atau perkataan dari orang tuanya. Dan selanjutnya itu anak sudah mandiri dalam makan. Anak itu tidak tergantung oleh ibunya untuk makan. Dan selanjutnya itu usia 3-5 tahun, anak itu sudah bisa berinteraksi dan berbincang-bincang dengan teman sebayanya. Yang kedua itu anak sudah bisa bernyanyi. Anak usia 3-5 tahun itu sudah mampu bernyanyi. Dan selanjutnya itu anak sudah bisa menunjukkan ekspresi seperti dia itu bisa menunjukkan dia sedang sedih, dia sedang gembira, dia sedang menangis, dia sedang marah, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan ibu saat anak usia 1-5 tahun. Yang pertama di sini 50,5% pilih makanan. Maksudnya yaitu memilih makanan merupakan penyebab kurangnya mikronutrisi seperti vitamin dan mineral. Lalu yang kedua di sini 40,9% anak rentan dengan penyakit. Biasanya anak usia 1-5 tahun itu rentan dengan penyakit seperti flu, diare, terus demam dan penyakit lainnya. Lalu yang terakhir di sini ada 43% ketergantungan gadget. Anak zaman sekarang ini sudah tergantung dengan gadget. Sudah bisa mengenal gadget, lalu bisa dikatakan tergantunglah dengan gadget. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua itu harus membatasi pemakaian gadget terhadap anak agar anak itu tidak tergantungan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang survei tumbuh kembang anak usia 1-5 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.